UT semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Tikasari dengan NIM 8603717788 dari UT Daerah Bandar Lampung, Salut Baradatu. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hubungan antara filsafat ilmu dengan pendidikan, sebagaimana yang saya akan jelaskan nanti. Nah, sobat-sobat UT semua, di sini sebelum saya ingin menjelaskan dan untuk masuk ke materi selanjutnya, di sini saya ingin memperlihatkan sebuah video agar kalian bisa tahu lebih jelas dan bisa kalian paham. Berikut videonya. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan itu sendiri. Di dalam filsafat ilmu, kita mencoba memahami bagaimana pengetahuan ilmiah dibangun, apa saja yang menjadi prinsip-prinsip dan batasannya, serta bagaimana ilmu memengaruhi pandangan kita tentang dunia. Ilmu adalah usaha manusia untuk memahami dunia dengan cara yang sistematis dan terukur. Ilmu berfokus pada pengamatan eksperimen dan penyusunan teori yang dapat menjelaskan fenomena di sekitar kita. Namun, filsafat ilmu tidak hanya bertanya tentang apa yang kita ketahui, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa tahu semua itu dengan cara yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu komponen utama dalam ilmu adalah metode ilmiah. Metode ilmiah adalah serangkaian langkah yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan secara objektif. Proses ini dimulai dengan pengamatan, lalu dilanjutkan dengan penyusunan hipotesis, eksperimen, dan analisis data. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengetahuan yang kita peroleh bersifat universal dan dapat diuji kembali. Salah satu pertanyaan utama dalam filsafat ilmu adalah, apa itu kebenaran? Apakah pengetahuan yang kita miliki itu benar-benar mencerminkan realitas? Dalam sains, kita sering berusaha mencari teori yang paling mendekati kebenaran. Namun, bagaimana kita bisa tahu teori tersebut benar? Di dalam filsafat ilmu, terdapat berbagai pandangan tentang bagaimana pengetahuan diperoleh dan diuji. Positivisme, misalnya, menekankan pentingnya bukti empiris yang dapat diamati dan diuji secara langsung. Sebaliknya, rasionalisme lebih mengutamakan penggunaan akal dan logika untuk memahami dunia. Filsafat ilmu bukan hanya relevan bagi para ilmuwan atau akademisi. Pemahaman tentang bagaimana ilmu bekerja dan bagaimana pengetahuan ilmiah dibangun sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan pendekatan ilmiah dalam berpikir, kita bisa lebih kritis dalam menilai informasi, membuat keputusan yang lebih rasional, dan menghindari kesalahan dalam berpikir. Nah, setelah kalian menonton video yang aku tayangin tadi, sekarang kita masuk ke bagian materi utamanya ya. Nah, di materi pertama ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Oke, simak penjelasan saya ya. Oke, kita masuk ke materi pertama ya. Sobat-sobat OT semuanya, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Filsafat ilmu membantu pendidikan dalam memberikan dasar pemikiran tentang apa itu ilmu, bagaimana cara memperoleh ilmu, dan untuk apa ilmu itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga mengajarkan secara berpikir kritis, logis, dan bijaksana. Nah, sebaliknya, pendidikan menjadi sarana untuk menerapkan dan mengembangkan filsafat ilmu dalam kehidupan nyata. Pendidikan membantu manusia memahami ilmu pengetahuan, membentuk karakter, serta menanamkan nilai moral dan etika dalam penggunaan ilmu. Jadi, pendidikan bukan hanya proses belajar di sekolah, tetapi juga proses membentuk manusia yang berakal, beretika, dan tanggung jawab. Jadi, dapat saya simpulkan di sini, hubungan keduanya itu tuh bersifat timbal balik. Filsafat ilmu membantu pendidikan agar pembelajaran lebih terarah, kritis, dan bermakna, sementara pendidikan membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dan membentuk karakter manusia. Nih, dapat saya berikan contoh. Di sekolah, siswa itu tidak hanya belajar teori, tetapi juga belajar disiplin, tanggung jawab, dan cara berpikir yang baik. Jadi, filsafat ilmu dan pendidikan itu saling berkaitan dan sama-sama bertujuan untuk mencerdaskan dan membentuk kepribadian manusia yang lebih baik. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan materi yang pertama, di sini kita masuk materi yang kedua ya. Nah, di materi yang kedua ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Simak penjelasannya ya.
Jadi, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Dalam modul filsafat ilmu dijelaskan bahwa filsafat ilmu membantu pendidikan agar memiliki arah dasar yang jelas dan tetap bersifat ilmiah. Yang pertama, filsafat ilmu memperkuat eksistensi ilmu pendidikan dengan menjelaskan apa yang menjadi objek kajian pendidikan, yaitu manusia, proses belajar, dan pembentukan karakter. Dengan begitu, ilmu pendidikan diakui sebagai ilmu yang memiliki tujuan dan bidang kajian sendiri. Nah, selanjutnya yang kedua, filsafat ilmu memperkuat keilmiahan pendidikan melalui cara berpikir yang logis, sistematis, dan berdasarkan penelitian. Nah, pendidikan ini tidak hanya dilakukan berdasarkan pendapat, tetapi harus menggunakan metode ilmiah agar hasilnya itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang ketiga, filsafat ilmu juga mengawasi nilai-nilai dalam pendidikan. Pendidikan tidak hanya mengejar kecerdasan, tetapi juga memiliki atau membentuk sikap, moral, dan karakter peserta didik. Karena itu, filsafat ilmu membantu agar pendidik berlandaskan nilai kebaikan, etika, dan kemanusiaan. Nah, selanjutnya, pendidikan yang bermakna dan bernilai dapat memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Karena pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mengajarkan cara berpikir kritis, logis, dan bijaksana. Dalam modul filsafat ilmu, pendidikan membantu manusia untuk memahami ilmu secara mendalam dan digunakan untuk kebaikan. Selain itu, pendidikan yang bermakna membuat peserta didik mampu bertanya, mencari kebenaran, dan memahami manfaat ilmu dalam kehidupan. Dari proses itulah muncul pemikiran-pemikiran baru yang dapat mengembangkan filsafat ilmu. Selain itu, pendidikan yang bernilai juga menanamkan moral, etika, dan tanggung jawab dalam penggunaan ilmu pengetahuan. Dengan begitu, ilmu tidak disalahgunakan tetapi dipakai untuk membantu kehidupan manusia. Jadi, pendidikan yang bermakna dan bernilai akan melahirkan manusia yang berpikir kritis, beretika, dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan secara bijaksana. Nah, selanjutnya di sini saya ingin memberikan contoh ringkas agar kalian semua paham ya. Nah, contohnya ini seorang guru SD mengajak siswa berdiskusi tentang pentingnya kejujuran saat ujian. Nah, di sini guru SD ini tidak hanya menjelaskan aturan, tetapi juga meminta siswa menyampaikan pendapat dan akibat dari perilaku mencontek. Nah, dari kegiatan itu, siswa belajar berpikir kritis, memahami nilai moral, dan menggunakan pengetahuan dengan bijaksana. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa filsafat ilmu berfungsi sebagai dasar dan pedoman agar ilmu pendidikan tetap memiliki tujuan yang jelas, bersifat ilmiah, dan bermanfaat bagi manusia. Jadi, tanpa filsafat ilmu, pendidikan bisa kehilangan arah, baik sebagai ilmu, sebagai praktik maupun sebagai sarana pembentukan manusia. Nah, di materi yang ketiga ini, di sini saya ingin menjelaskan tentang mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan dalam pendidikan. Nah, berdasarkan modul filsafat ilmu, mengapa sih filsafat ilmu itu disebut sebagai pisau analisis? Nah, karena digunakan untuk mengkaji, memahami, dan membedah suatu masalah secara mendalam dan sistematis. Nah, selanjutnya, menurut pendapat saya, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan karena filsafat ilmu membantu melihat masalah pendidikan itu secara mendalam, sistematis, dan berbagai sudut pandang. Nah, selanjutnya, melalui ontologi, filsafat ilmu menganalisis apa yang menjadi masalah dan pendidikan seperti peserta didik, proses belajar, atau lingkungan sekolah. Selanjutnya, melalui epistemologi, filsafat ilmu mengkaji bagaimana cara memperoleh solusi yang benar, misalnya dengan metode pembelajaran, penelitian, observasi, dan evaluasi yang ilmiah. Yang ketiga, melalui aksiologi, filsafat ilmu menilai apakah pendidikan sudah memberikan manfaat, nilai, moral, dan pembentukan karakter yang baik bagi peserta didik. Nah, selanjutnya saya ingin memberikan contohnya.
Nah, contohnya itu ketika siswa kurang disiplin di sekolah, filsafat ilmu ini membantu guru dalam memahami penyebabnya, mencari cara pembelajaran yang tepat, dan menanamkan nilai tanggung jawab serta disiplin kepada siswa tersebut. Karena itu, filsafat ilmu menjadi alat untuk membedah dan menyelesaikan persoalan pendidikan, karena pendidikan berjalan lebih baik dan bermakna. Nah, selanjutnya di sini kita memasuki materi yang terakhir. Nah, di materi yang terakhir ini saya ingin menjelaskan tentang contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Nah, di sini saya ingin menjelaskan contoh konkretnya dari semuanya agar kita bisa memahami dengan jelas dan detail. Nah, contoh pertama itu dalam kebijakan pendidikan. Nah, contohnya, pemerintah menerapkan kurikulum merdeka yang memberikan kebebasan kepada guru dan siswa untuk belajar lebih kreatif dan sesuai kebutuhan peserta didik. Nah, kebijakan ini menunjukkan bahwa pendidikan harus berpusat pada perkembangan manusia dan pembentukan karakter. Nah, jika kita kaitkan dalam ilmu filsafat ilmu yang mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi dapat saya jabarkan secara satu persatu. Nah, dalam ontologi, pendidikan berfokus pada kebutuhan dan perkembangan peserta didik sebagai objek utama pendidikan. Nah, yang kedua epistemologi. Secara epistemologi ini, siswa belajar melalui kegiatan aktif, diskusi, dan proyek agar memperoleh pengetahuan secara langsung. Dan secara aksiologi, pendidikan bertuju membentuk karakter seperti mandiri, disiplin, gotong royong, dan kreatif. Nah, selanjutnya contoh yang kedua. Nah, di dalam contoh yang kedua ini saya ingin menjelaskan tentang contoh dalam kurikulum. Contohnya ini, di dalam kurikulum tidak hanya ada materi pelajaran, tetapi juga pendidikan karakter seperti gotong royong, disiplin, dan tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya menekankan pengetahuan, tetapi juga menekankan nilai moral dan etika. Nah, dari contoh tersebut, jika kita kaitkan dalam filsafat ilmu yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi dapat saya jabarkan secara satu persatu. Nah, dalam ontologi, kurikulum disusun berdasarkan kebutuhan belajar siswa. Selanjutnya, secara epistemologi, materi diajarkan dengan metode ilmiah, observasi, dan pemecahan masalah. Selanjutnya, secara aksiologi, kurikulum menanamkan nilai moral, etika, gotong royong, dan tanggung jawab. Selanjutnya, contoh yang ketiga dalam proses pembelajaran. Nah, contohnya, guru mengajak siswa melakukan diskusi kelompok atau praktik langsung seperti menanam tanaman pada pelajaran IPA. Dari kegiatan itu, siswa mencari pengetahuan melalui pengalaman, berpikir kritis, bekerja sama, dan peduli lingkungan. Nah, selanjutnya, jika kita kaitkan dalam filsafat ilmu yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi dapat saya jabarkan secara satu persatu. Yang pertama, ontologi. Dalam ontologi ini, siswa dan lingkungan menjadi objek pembelajaran. Selanjutnya, secara epistemologi, siswa memperoleh pengetahuan melalui praktik dan pengamatan langsung. Dan secara aksiologi, siswa belajar peduli lingkungan, bekerja sama, dan bertanggung jawab. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa filsafat ilmu diterapkan secara nyata agar pendidikan memiliki tujuan yang jelas, bersifat ilmiah, dan bermanfaat bagi peserta didik. Selanjutnya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi saling berkaitan dalam pendidikan agar pembelajaran itu tidak hanya memberi ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan memberi manfaat bagi kehidupan. Jadi, sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Semoga penjelasan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan jelas. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.